والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai tanda rafa' dengan dhammah. Bahwasanya tanda rafa' dan dhammah terjadi pada empat tempat. Pertama pada isim mufrad, baik munsharif ataupun ghairu munsharif. Kemudian kedua pada jamak taksir, baik yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Kemudian sekarang yang ketiga, yaitu fi jam'il muannas salim. Yang rafa' dan dhammah adalah pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini barakallahu fikum sebagaimana sudah kami jelaskan waktu pelajaran di jurumiyah, adalah nama jumi'a bi alifin wa ta'in mazhidatain, yaitu sebuah kata yang dijamak dengan tambahan alif dan ta. Paham ya? Jadi bentuk jamaknya itu ditambahi dengan alif dan ta, dua-duanya harus tambahan. Enggak boleh asli. Alifnya enggak boleh asli, ta-nya enggak boleh asli. Nah, tapi kedua-duanya harus tambahan. Ta-nya tambahan, alifnya juga tambahan. Sehingga definisinya apa? Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazhidatain. Sesuatu yang dijamak dengan alif dan ta yang mana kedua-duanya adalah tambahan. Dalam artian bagaimana barakallahu fikum? Dalam artian pengertian tersebut pengertian yang mencakup. Karena intinya na barakallahu fikum ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazhidatain sawa'un kana ma'khudan minal mufrad al mudzakkar au ma'khudan minal mufrad al muannas. Jadi enggak perlu pandang di situ. Walaupun namanya jamak muannas salim, itu intinya apa? Intinya sebuah jamak yang ditambahi alif dan ta. Paham ya? Baik diambil dari mufrad yang muzakkar maupun diambil dari mufrad yang muannas. Jadi tidak selama-lamanya jamak muannas salim itu diambil dari mufrad yang muannas, itu enggak selama-lamanya. Terkadang nah barakallahu fikum diambil dari mufrad yang muzakkar juga ada. Nah, intinya apa? Jamaknya nanti ditambahi alif dan ta. Itu intinya barakallahu fikum. Nah, contohnya yang dari mufrad muzakkar. Nah, contohnya sakanun. Nah, sakanun jamaknya sakanat. Artinya asrama kan? Sakanatun. Artinya asrama. Sakanun mudzakkar muannas. Padahal bisa dijamak muannas salim, enggak masalah. Paham ya? Jadi jangan sampai pandangan kita itu jamak muannas salim itu jamak menunjukkan wanita yang selamat dari perubahan, bukan maknanya mufradnya harus muannas terus. Cuman apa? Cuman hadi tasmiyah tajri 'alal ghalib. Penamaan jamak muannas salim itu berjalan di atas ghalib. Kebanyakannya memang jamak muannas salim itu diambil dari mufrad yang muannas. Itu kebanyakannya, enggak selamanya. Mafhum? Jadi definisi untuk jamak muannas salim yang tepat adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazhidatain. Nanti insyaallah taala kalau tidak salah disebutkan di bawah itu ya. Kalau tidak salah nanti kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi ini contohnya. Nah, intinya apa barakallahu fikum? Intinya dijamak dengan alif dan ta, dua-duanya tambahan. Sekarang kita perhatikan. Alifnya ini tambahan atau bukan? Nah, ta-nya juga tambahan. Awalnya sakanun sakanat. Berarti apa? Inilah jamak muannas salim. Paham ya? Nah, majumi'a bi alifin wa ta'in mazhidatain. Yaitu sesuatu yang dijamak dengan alif dan ta, kedua-duanya tambahan. Berarti mafhumnya kalau na'am barakallahu fikum, contohnya sekarang taknya bukan tambahan dari taknya asli, maka walaupun bentuknya mirip persis tidak dikatakan jamak muannas salim. Contohnya, na'am barakallahu fikum mayyitun amwatun. Nah, perhatikan mayyitun. Mayyitun, mayyit. Tahu mayyit kan? Nah, jamaknya apa? Amwatun. Nah, bentuknya mirip dengan sakanatun, ya enggak? Tapi amwatun apakah dikatakan jamak muannas salim? Tidak. Kenapa? Taknya asli. Asli enggak? Asli, taknya di mufradnya ada itu loh. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Syaratnya alif dan taknya harus apa? Harus tambahan. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain.
suatu isim yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Ulama alif dan ta kedua-duanya harus tambahan. Naam. Sawa'un kana ma'khudan minal mufrad al-mudzakkar aw ma'khudan minal mufrad al-muannas. Baik diambil dari mufrad yang mudzakkar seperti ini sakanun sakanatun, hammamun hammamatun. Contoh yang kedua, hammamun. Jamaknya apa? Hammamatun. Nah, sekarang hammamatun jamak apa namanya? Jamak as-salim, alif dan ta-nya tambahan. Paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi enggak usah bingung. Masa sih jamak as-salim diambil dari mufrad mudzakkar? Nah, buktinya ada. Buktinya ada, masa enggak percaya? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita katakan, lah terus bagaimana penamaan tersebut kita katakan hadi tasmiyah. Nah, barakallahu fikum tajri 'alal ghalib. Bahwasanya penamaan jamak muannas salim ini berjalan sesuai dengan kebanyakannya, mayoritasnya bahwasanya jamak muannas salim diambil dari muannas. Seperti contohnya, nah barakallahu fikum, muslimatun muslimatun, ya enggak? Mukminatun mukminatun diambil dari mufrad yang muannas. Tapi apakah selama-lamanya? Tidak. Intinya alif dan ta-nya kedua-duanya adalah tambahan. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Kata beliau wa ma humila alaih, wa ma humila alaih, dan yang diikutkan padanya. Humila alaihi maksudnya dimulhakkan. Maksudnya humila alaihi maksudnya ulhiqa bih itu maksudnya. Biar nanti antum bingung artikannya itu wa ma humila wa ma ulhiqa bih. Maksud dan yang diikutkan dengan jamak salim. Maksudnya apa? Kullu ma jaa ala surati jam'il muannas salim wa lam yastawi syurutah itu. Wa lam yastawi syurutah artinya semua yang datang bentuknya seperti jamak muannas salim namun tidak terpenuhi syaratnya. Apa maksudnya? Berarti dia dikatakan mulhaq. Dikatakan apa? Mulhaq. Pengertiannya bawah itu nomor 4, catatan kaki nomor 4 bawah itu, perhatikan. Jam'ul muannas salim huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Ini yang dihafal. Pengertian jamak muannas salim adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yaitu nah barakallahu fikum sebuah isim yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Apa maksudnya ya? Syaratnya alif dan ta-nya harus apa? Harus tambahan. Kalau asli nggak bisa. Kalau asli nggak bisa. Seperti mayyitun amwatun, baitun abiyatun. Itu bukan jamak muannas salim tapi jamak taksir. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini wa ma humila alaih nahwu. Nah, wa ma humila alaih. Nomor 5 bawah itu humila alaih ulat. Contohnya ulat. Nah, ulat li'annahu la wahida lahu min lafdhi, karena ulat ini enggak ada mufradnya. Ulat ini enggak ada mufradnya itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga ulatun seperti muslimatun mirip enggak? Mirip. Namun ulatun karena tidak punya mufrad, maka bisa dikatakan apa? Dia tidak terpenuhi syaratnya kan? Karena jamak muannas salim punya mufrad. Perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Ini muslimatun, ya enggak? Mufrad kan? Jamaknya muslimatun. Ayo, mufradnya ada enggak? Mufradnya ada. Berarti ini jamak muannas salim namanya. Tapi kalau ulat, ulatun enggak ada mufradnya. Mufradnya apa? Namanya. Ulat itu artinya adalah dawat artinya. Itu para wanita yang memiliki. Jadi ulatul ahmal berarti para wanita yang memiliki kandungan, dalam arti para wanita yang hamil. Dalam artian para wanita yang hamil. Nah, ulatun, nah barakallahu fikum, ini mirip dengan muslimatun? Mirip enggak? Mirip. Tapi apakah dikatakan jamak muannas salim? Tidak. Terus apa? Mulhaq bi jamak muannas salim, namanya adalah mulhaq. Mulhaqun. Nah, mulhaqun bi jamak al-muannas salim. Belum? Dia namanya mulhaq. Mulhaq itu diikutkan hukumnya seperti jamak muannas salim, tapi bukan jamak muannas salim. Ada orang misalkan, "Masmuki ukhti, siapa namamu wahai saudara perempuanku?" Ismi muslimatun, pakai jamak itu. Padahal berapa orang? Satu orang. Itu bukan jamak muannas salim tapi mulhaq bi jamak muannas salim.
Karena definisinya apa tadi? Kullu ma jaa ala surati jam'il mu'annas salim wa lam yastawfi syurutah. Seluruh kata yang datang bentuknya seperti jamak muannas salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Bentuknya persis. Naam, kullu ma jaa ala surati jam'il muannas salim wa lam yastawfi syurutahu. Naam, semua kata yang datang bentuknya seperti jamak muannas salim tapi tidak terpenuhi syaratnya maka dia dikatakan mulhaq. Dikatakan apa? Mulhaq. Paham salah ya? Jadi ucapan wa ma humila alaihi itu wa ma ulhiqa bih. Mafhum salah ya? Dan yang diikutkan dengannya. Jadi antum nanti ngartikannya jangan bingung ya. Wa ma humila alaihi itu maksudnya adalah wa ma ulhiqa bih dan yang diikutkan dengannya. Maksudnya diikutkan seperti jamak muannas salim. Mafhum? Jadi jamak muannas salim pengertiannya apa? Ma jumi'a bi alifin wa ta'in masdidatain. Berkata Imam barakallahu fikum Ibnu Malik dalam Alfiyahnya barakallahu fikum mengatakan apa? Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Nah, itu termasuk barakallahu fikum menghafal satu barakallahu fikum atau menghafal satu pantun di situ, satu rangkaian tapi ternyata menghafal definisi plus hukumnya. Nah, wa ma bi alifin. Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Kemudian, artinya apa? Dan apa-apa yang dijamak dengan dan apa-apa yang dengan alif dan tak dijamak, yuksaru di kasrah fil jarri wa fil nasbi ma'a, ketika jar nasab. Sekarang jamak muannas salim jarnya dengan apa? Kasrah. Ketika nasabnya dengan apa? Kasrah. Jadi antum hafal ini, hafal hukumnya sekalian. Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a, dan dengan alif dan ta dijamak, ini jamak muannas salim namanya. Kemudian yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a, kemudian yuksaru di kasrah fil jarri ketika jar wa nasab, ketika nasab ma'a bersamaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jamak muannas salim dijar dan dinasab dengan kasrah. Ja'at muslimatun ra'aitu muslimatin, nasab dengan kasrah kan? Marartu bi muslimatin. Nah, pembahasannya nanti akan kita lewati. Kita lihat sekarang yang marfu' nahwu idza ja'akal mu'minatu. Naam. Di dalam lafaz idza ja'akal mu'minatu ini sebenarnya kalau kita cari syubhat di sini ada syubhatnya juga. Idza ja'akal mu'minatu. Kenapa? Karena sekarang mu'minatu mu'annas atau mudzakkar, Muhammad? Mu'annas hakiki atau majazi? Hakiki. Nah, taunya dari mana kalau hakiki? Apa dhabitnya mu'annas hakiki dan mu'annas majazi? Naam. Mu'annas hakiki itu adalah alladzi farjun, yang dia memiliki kemaluan. Tapi kalau mu'annas majazi itu mu'annas yang tidak memiliki kemaluan, seperti syajaratun. Syajaratun itu kan mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas hakiki atau majazi? Majazi karena enggak ada kemaluan. Baqaratun, itu ada kemaluan, berarti dia mu'annas hakiki. Mu'minatun, ada kemaluan, berarti apa? Mu'annas hakiki. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Kawakib yang disyarah oleh Al-Kawakib lil Ahdal, syarah terhadap Mutamimah juga. Bagus sekali kitabnya itu. Jadi khulasanya barakallahu fikum, kita lihat di sini. Syubhatnya di sini, seharusnya apabila mu'annasnya itu hakiki maka wajib fi'ilnya dikasih ta'ut ta'nis as-sakinah. Tapi dalam ayat ini perhatikan. Di dalam ayat ini enggak ada idza ja'akal mu'minatu. Seharusnya idza ja'atka al mu'minatu. Tapi kenapa kok enggak ada nih? Bagaimana ini? Bagaimana ini kira-kira Muhammad? Sembunyikan? Siapa yang menyembunyikan kira-kira?
Kira-kira gimana Muhammad? Kira-kira Akh Muhammad, idza ja'akal mu'minatu. Ini isyal nih, bagaimana nih? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai suatu ketika ada pertanyaan idza ja'akal mu'minatu. Al-mu'minatu ini kan muannas. Tapi kenapa kok enggak idza ja'atka? Padahal ja'at Hindun atau ja'a Hindun? Hizbullah. Ja'a Hindun atau ja'at Hindun? Ja'at Hindun kan karena hakiki kan ja'at mu'minatun atau ja'a mu'minatun. Seharusnya ja'at mu'minatun, harus wajib ja'at mu'minatun. Tapi di sini kenapa idza ja'akal mu'minat? Syubhat ini. Ini syubhat bagi orang-orang yang kena syubhat. Allah Ustaz. Syubhat bukan ini Hizbullah? Ayo, jawabnya gimana kira-kira? Ingat enggak? Jawabnya ingat ya. Di sini idza ja'akal mu'minatu. Al-mu'minatu muannas hakiki. Seharusnya idza ja'atkal mu'minatu. Tapi kenapa kok bisa-bisanya idza ja'akal mu'minatu? Seakan-akan mudzakkar padahal mu'minatu muannas kan? Kenapa kok idza ja'atka itu? Jawabannya barakallahu fikum, ingat ya. Jawabannya al-muannas al-haqiqi idza fusila baina fi'lihi nam yajuzu ityanu ta'nis as-sakinah wa yajuzu hadfuhu. Namanya atau wa yajuzu hadfuha. Artinya al-muannas al-haqiqi itu kalau dipisahkan idza fusila nam bainahu wa baina fi'lih fa ityanu ta'nis as-sakinah jaizun wajibun. Namanya itu kaidahnya. Jadi al-muannas na barakallahu fikum al-haqiqi dan al-mu'annas al-haqiqi idza fusila ya nah idza fusila ini satu ya idza fusila bainahu idza fusila bainahu wa baina fi'lihi fa ityanu ta'nis fa ityanu ta'nis sakinah jaizun la wajibun. Jadi mu'annas hakiki itu jika dipisahkan antara dia dan antara fi'ilnya, maka mendatangkan fa'ityanu ta'nis sakinah. Nah, barakallahu fikum, maka mendatangkan ta'nis sakinah jaizun la wajibun. Mendatangkan itu boleh-boleh saja, bukan wajib. Sekarang antum perhatikan, antara ja'a dan mu'minatu dipisahkan itu. Dipisahkan dengan apa? Kaf, ya enggak? Coba kalau enggak ada kafnya, wajib. Idza ja'at al-mu'minatu. Tapi idza ja'akal mu'minatu, antara ja'a dan mu'minatu ada pemisahnya enggak? Ada pemisahnya, kafnya itu. Nah, barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik ya. Nah, idza ayo ini pemisahnya, kafnya ini. Idza ja'akal mu'minatu. Seharusnya kan kalau kafnya enggak ada wajib. Idza ja'akal mu'minatu. Nah, antara ja'a dan al-mu'minatu ada pemisahnya enggak? Ada pemisahnya enggak antara ja'a dan mu'minatu? Ada pemisahnya enggak? Ini pemisahnya kafnya. Inilah penyebab apa? Penyebab akhirnya apa? Boleh dikasih, boleh tidak. Nah, misalkan idza ja'atka hindun boleh, idza ja'aka hindun boleh. Idza ja'atka hindun boleh, idza ja'aka hindun boleh karena antara ja'a dengan hindun dipisahkan dengan kaf. Tapi kalau kafnya dibuang harus idza ja'at hindun. Tahu insyaallah ya. Nah, barakallahu karena hindun mu'annas hakiki. Karena hindun adalah mu'annas
hakiki. Na'am barakallahu fikum. Mahfum soal ini ya? Ya, na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Idza ja'akal mu'minatu idza akhizbillah, bedanya idza dan id kemarin. Apa istilahnya i'rabnya? Id sama idza. Dua-duanya dzaraf, cuman bedanya bagaimana? Kalau id apa? Dzarfun lima madha minaz zaman, dihafal itu ya. Kalau idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Itu dihafal juga nanti. Biar antum tahu bedanya. Sekarang karena idza macam-macam. Idza itu macam-macam i'rabnya, cuman idza di sini adalah apa? Yang artinya apabila, ya enggak? Yang idza artinya apabila berarti dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Paham ya? Sebuah dzaraf yang menunjukkan perkara yang akan datang berupa waktu. Maksudnya menunjukkan waktu yang akan datang. Tapi kalau id adalah dzarfun lima madha minaz zaman, sebuah dzaraf yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Paham ya? Karena id nanti ketika. Biasanya ketika sesuatu yang telah lampau. Kalau idza kan apabila. Kan itu, menunjukkan waktu yang akan datang. Idza ja'akal mu'minatu idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Nah, mabniun as-sukun la mahall i'rab. Ja'aka ja'filun madin mabni al-fathi lam al-i'rab wal kaf dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Al-mu'minatu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam rafihi dhammah dhahir al-akhir la annahu jama' muannas salim. Jadi pengertian jama' muannas salim majmu'a bi alif wa ta'in mazidatain. Paham ya? Sawan kana ma'khudan minal mufrad al-mudzakkar atau ma'khudan minal mufrad al-muannas. Intinya itu intinya. Mahfum salah ya? Mau diambil mufrad mudzakkar silakan tafadhal, mau diambil mufrad yang muannas silakan tafadhal. Intinya alif dan taknya harus tambahan. Berikutnya, wa ulatul ahmali, dan para wanita yang hamil. Ulat artinya adalah zawat. Nah, ulat ini bentuknya sama dengan apa? Mukminat. Namun apakah ulatu ini dikatakan sebagai jamak muannas salim? Kita katakan tidak atau bukan. Namun ulatu di sini adalah mulhaqun bi jam'il muannas salim. Isim yang diikutkan seperti jamak muannas salim hukumnya. Mafhum? Karena ulat juga punya mufrad. Kalau mukminatun ada mufradnya enggak? Mukminatun ada mufradnya, mukminatun. Oh ya. Nah, tapi kalau ulatun enggak ada. Ulatun pendek itu. Paham ya? Ada enggak Muhammad? Ulatun ada enggak? Enggak ada. Oleh karena itu, karena enggak ada mufradnya berarti tidak terpenuhi syaratnya. Nah, setiap isim yang datang bentuknya seperti jamak muannas salim tidak terpenuhi syaratnya, maka dia adalah mulhaq bi jamak muannas salim. Nanti ada mulhaq bil musanna juga ada. Mulhaq bil jamak mudzakkar salim juga ada. Bentuknya persis seperti musanna tapi bukan musanna. Bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim tapi bukan jamak mudzakkar salim. Akan kita lewati nanti seperti ishruna, salasuna, khamsuna sampai tis'un, mulai dari puluhan, mulai dari ishrun sampai tis'un, 20 sampai 90 itu yang puluhan itu ishrun, salasun, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una. Nah, itu semuanya mirip enggak dengan muslimun? Mirip enggak? Muslimuna dengan tis'una mirip enggak? Mirip. Tapi apakah dikatakan jamak muannas salim, mudzakkar salim? Tidak. Dikatakan apa? Mulhaq bi jamak mudzakkar salim karena dia enggak ada mufradnya. Tis'una enggak ada, tis'un enggak ada. Paham ya? Naam. Nanti mulhaq bil musanna juga ada. Bentuknya seperti musanna persis tapi bukan musanna. Contohnya abawani. Abawani itu seringnya digunakan untuk abun dan umun, bapak dan ibu. Nah, oleh karena itu kalau abawani bukan abun dan abun tapi abun wa umun, berarti abawani mulhaq bil musanna. Nanti ada pembahasannya. Wa huwa ala hasabi ma na'am qablah. Nah, mau sesuai dengan kadarnya sebelumnya, dari bisa ataf bisa yang semisalnya. Ulatul ahmal, ulatu sebagai mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alam rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf wal ahmali mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Ingat aja, majrurun bil mudhaf wa alam jarhi kasrah dhahirah ala akhirih. Syahidnya mana? Ulatu. Paham insyaallah ini ya? Nah, barakallahu fikum. Mana khabarnya? Khabarnya ayat yang setelahnya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna, ya kan? Ayyadana hamlahun. Dan para wanita yang hamil, maka ajalnya, masa iddahnya adalah sampai dia, nah barakallahu fikum, meletakkan kandungannya masih sampai melahirkan. Maksudnya ya?
Nah, barakallahu fikum. Syahidnya ulat sini. Ulat sini jamak muannas salim atau bukan Akh Muhammad? Tapi apa? Mulhaq bi jam'il muannas salim. Yang terakhir, wa fil fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Sekarang yang dirafa' dengan dhammah sudah kita lewati ya. Yang namanya rafa' tanda asalnya dengan dhammah. Nah, sekarang yang dirafa' dengan dhammah itu ada berapa tempat? 4 tempat. Isim mufrad sudah kita bahas, jamak taksir sudah kita bahas, jamak muannas salim sudah kita bahas. Yang terakhir adalah wa fil fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'un, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Namun antum harus tahu apa sesuatu di situ, paham ya? Karena sesuatu di situ bukan hanya satu saja, tapi berapa perkara? 4 tak? 6. Syai'un ada berapa ini Muhammad? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sesuatunya ada berapa kemarin? Ingat ya? 2 tak? Kurang? Ada berapa? Nah, barakallahu fiikum ada berapa? Hah? Ada berapa yang ingat? 4 atau 5? Ada berapa? Ada 5. Jangan lupa. Ada 5 ya. Nah, barakallahu fikum. Sesuatu itu ada 5. Yaitu apa? Yaitu wawul jamaah, nah, alif tasniyah, ya al-mu'annats mukhatabah, nun taukid teman niswah. Ingat-ingat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dhammah itu menjadi tanda rafa' ada 4 tempat. 1 pada isim mufrad, 2 pada jamak taksir, 3 pada jamak muannas salim, yang keempat adalah apa? Nah, barakallahu fikum pada al-fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Nah, syai'un, perhatikan ini baik-baik ya. Jangan sampai lupa ini dihafal ya. Nah, barakallahu fikum itu ada 5. Syai'un ada 5 di sini. Wawul jamaah kita urutkan ya. Alif tasniyah, alif tasniyah ada alif tasniyah. Paham ya? Boleh bawa wawul jamaah. Kemudian apa? Ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Ini ditulis nanti ya, ini biar ingat ya. Kemudian nun apa? Nun taukid. Kemudian nun niswah. Nah itu syai'un. Jadi barakallahu fikum, ini semuanya harus diperhatikan baik-baik. Isim mufrad definisi sudah kita lewati, jamak taksir kita lewati. Nah ini semuanya rafa'nya dengan apa tadi? Dhammah. Nah, rafa'nya dengan dhammah, barakallahu fikum. Contohnya mufrad jaa Muhammadun. Mufrad ini kan? Nah. Kemudian jamak taksir contohnya jaa rijalun. Nah, kemudian jamak salim contohnya ja'at muslimatun. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun contohnya ya. Sekarang akhirnya ba ada sesuatu enggak nih? Muhammad. Ada sesuatunya enggak akhir ba? Ada sesuatu? Ada sesuatu enggak di akhir ba itu? Mana sesuatunya?
Ada sesuatunya nggak setelah ba itu? Kelihatan ini? Paham nggak? Sekarang yadhabu ini di akhir ba ini ada sesuatu nggak? Ada sesuatunya nggak? Nggak ada sesuatu kan ini? Nggak ada kan? Nggak ada, mana sesuatu yang nggak ada? Oh ya, nah barakallahu fikum. Itu maksudnya sesuatu itu setelah ba itu, setelah ba itu ada sesuatu nggak? Kalau nggak berarti bukan, berarti ini berarti murni, nggak ada sesuatu apapun di akhir ba itu. Nah, syai'un ini al-isnad namanya, biar tak bingung nanti ya, yadhaban. Nah, sesuatu syai' ini berarti. Al-jamaah yadhabuna. Ya manfadah tadhabina. Nah, tadhabina. Nah, nun tawkid tadhabanna. Niswah tadhabna. Udah itu. Antum kalau ini antum keliru kalau antum Arab fi'lun mudhari'un marfu'un atau fi dhammah keliru. Ya. Jadi fi'il mudhari' yang tanda rafa' dengan dhammah itu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sesuatu ada berapa tadi? Ada 5 apa saja itu? Nah ini ada syai'nya ya Muhammad. Ada sesuatu setelah ba itu? Enggak ada, berarti inilah yang dirafa' dengan dhammah. Jadi fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah itu fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Lah kenapa? Karena nanti kalau bersambung dengan sesuatu apapun, rafa'nya bukan dengan dhammah lagi. Kalau bersambung dengan alif, bersambung dengan wawu, bersambung dengan ya, rafa'nya dengan apa? Subutun nun. Ada nunnya enggak itu? Berarti bukan dengan dhammah. Lah sekarang pembicaraan kita sekarang apa? Fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah. Fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah adalah fi'il mudhari' yang sekarang kita bicarakan fi'il mudhari' yang apa? Fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah, yaitu fi'il mudhari' yang apa? Fi'il mudhari' yang apa? Yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, sesuatu itu ada berapa? Apa itu? Nun inas atau niswah. Paham itu ya? Nah, perhatikan dulu. Kenapa? Dikarenakan nanti kalau fi'il mudhari'nya ada sesuatu di akhirannya seperti alif isnain atau wawul jamaah atau ya al khatabah, berarti rafa'nya tidak dengan dhammah tapi dengan subutu nun. Atau nunnya ini kan nun. Berarti mafhumnya kalau bersama nun taukid bagaimana? Sudah kita bahas semua fi'il mudhari' itu mu'rab kecuali apa itu? Karena dua-duanya mabni atau mu'rab? Karena dua-duanya mabni atau mu'rab? Mabni. Padahal kita bicarakan fi'il mudhari' yang mu'rab. Fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah. Berarti syaratnya tidak boleh bersambung nun taukid niswah. Kalau bersambung nun taukid mabni ala al-fathi. Kalau bersambung nun niswah mabni ala sukun. Udah selesai urusan. Selesai enggak? Paham kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini khulasahnya perlu diperhatikan baik-baik dan penjabarannya karena penting ini. Tidak semua fi'il mudhari' rafa' dengan dhammah, enggak. Ada fi'il mudhari' yang rafa' dengan dhammah, yaitu fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun dah saja. Nah, sesuatu ini ada 5 yang sudah kami jelaskan tadi itu. Sebabnya kenapa kok disyaratkan seperti itu? Sebabnya kalau fi'il mudhari' itu bersambung dengan sesuatu, berarti nanti rafa'nya tidak dengan dhammah. Imma dirafa' dengan subut nun, imma mabni. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat contohnya dulu. Nahwu narfa'u darajatin man nasha'. Narfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih wa fa'iluhu. Narfa'u butuh fa'il, fa'ilnya mana? Narfa'un kami, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Ingat-ingat ya, yang wujuban cuman ana, nahnu, anta. Idhab anta tadhhabu, ana adhabu, nahnu nadhhabu. Udah itu aja. Nah, nahnu narfa'u, anta tarfa'u, irfa', nahnu narfa'u, ana arfa'u, anta tarfa'u. Paham ya? Nah, barakallahu fikum.
Darajatin sebagai apa? Maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa alamat nasbihi kasratun dhahiratun ala akhirih niyabatan 'anil fathah itu. Li'annahu jam'un salim. Man nasya, mannya sebagai apa mannya? Mannya sebagai apa? Man mausulah atau bukan? Mannya man mausulah, ya enggak? Mannya adalah man ism mausul fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Ya kok maf'ul bih lagi? Bagaimana ini? Tadi sudah darajatin sudah maf'ul bih katanya. Nah, barakallahu fikum. Memang alal qaul ya. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan barakallahu fikum mannya ism mausul fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin karena na'tu darajatin. Tapi enggak tepat ya. Jadi lebih baiknya kalau kita i'rab darajatin itu sebagai barakallahu fikum dzaraf. Sebagai dzaraf sebagai tertera di situ ya. Barakallahu fikum. Naam. Maksudnya tempatkan derajatan tempat. Derajatan tempatkan istilahnya. Barakallahu fikum seperti itu. Kemudian mannya ism mausul fi nasb maf'ul bih. Nasya fil mudhari' marfu' wa 'ala rafi'i dhammah dhahir ala akhirih. Fa'il mana? Dhamirun mustatirun fihi wujuban adruhu nahnu juga. Nasya, tasya, ya enggak? Barakallahu fikum. Berikutnya, wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam wawunya ala hasabi ma qablaha. Wallahu jalal Allah mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alam rafihi dhammah dhahir ala akhirih. Ibtida' itu amil lafzi atau ma'nawi? Ibtida' itu amil lafzi atau ma'nawi? Ingat ya, amil kan adalah lafzi dan ma'nawi. Ada amil lafzi, amil ma'nawi. Ibtida' amil lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi, amil ma'nawi apa saja selain ibtida'? Apa? Tajarrud. Ada dua aja. Ibtida' sama tajarrud. Ibtida' terjadi pada mubtada', tajarrud pada fi'il mudhari' yang marfu'an, itu sudah kita lewati kan kemarin. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di situ. Lafzu jalal Allah sebagai mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alam rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa li tajarrudihi an nasr jazim wa alam rafihi dhammah muqaddarah 'ala al-waw mana'a min dhuhuriha as-thiqal, karena fi'il mudhari' kalau mu'talnya mu'tal wawu mu'tal ya itu enggak nampak harokatnya karena thiqal. Naam. Kemudian mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Takdiruhu wa i'rabnya semuanya di bawah jadilah sendiri ya. Ila harfu jar mabni as-sukun la mahalla i'rab dari ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun akhir wa mudhaf as-salami mudhafun ilaih. Majrurun bi mudhaf fi mahalli jar majrurun mudhaf wa alamatu jarhi kasrah dhahiran akhir. Apa maksudnya ya? Khulasahnya barakallahu fikum hafizakumullah, dhammah itu menjadi tanda rafa pada empat tempat yang sudah tertera pada skema atau bagan ini, tinggal dihafal barakallahu fikum. Pertama pada isim mufrad definisinya sudah kita lewati, kedua pada jamak taksir definisinya sudah kita lewati, ketiga pada jamak muannas salim definisinya sudah kita lewati, keempat pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, sesuatu sudah kami jelaskan di atas ini barakallahu fikum, bisa dilihat kembali dan direnungi kembali. Maksudnya intinya khulasahnya bahwasanya dhammah itu tanda asli. Di sana nanti ada tanda cabang yang setelah ini kita akan sebutkan nanti barakallahu fikum. Tanda cabang ini bukan tanda asli berarti keluar dari asalnya. Barakallahu fikum. Adapun definisi-definisi yang sudah kami sebutkan upayakan tetap senantiasa diingat dan dihafal karena nanti bermanfaat untuk kitab-kitab yang setelahnya dan untuk suatu ketika mengajarkan ada wawasan. Barakallahu fikum. Mafhum, ada iskal? Ada iskal ini? Antum ada iskal antum? Antum? Ya, na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.